Hujan kan dong? Hah? Hujan? Gerimis. Ada bulan, ada rembulan apa? Kita bukan dulu, kita sapa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya masih dong. Saya Wicaksono. Becik ketik. Olo Ketoro. Salam Nusantara. Baiklah, alhamdulillah teman-teman. Malam ini kita eksplor lagi. Meskipun kita lagi kurang fit ya. Betul. Sono batuk pilek, saya juga batuk pilek ya. 2 malam kurang tidur karena kita menyelesaikan 100% ruwet Majapahit. Dan alhamdulillah ruwet Majapahit sudah 100% dilaksanakan karena 2 ekor sapi sudah dipotong. Yang satu kita serahkan ke musola di Jawa Timur, dan yang 2 ada di kecamatan wilayah saya sendiri, itu kita serahkan di panitia masjid atas nama Majapahit. Dan secara tidak langsung teman-teman yang sudah ikhlas menyisikan rezekinya untuk ikut ruwet Nusantara, ikut ruwet Majapahit, berarti teman-teman sudah tergolong sebagai keturunan leluhur-leluhur kerajaan Majapahit hingga ke Mataram. Mudah-mudahan keikhlasan kita semua, teman-teman semua, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rahmat serta keberkahan. Amin. Dan untuk teman-teman yang 2-3 hari ini bermimpi bertemu sosok ataupun benda-benda, tidak usah khawatir. Itu berarti leluhur sedang menyapa dan mendampingi panjenengan semua untuk melangkah yang lebih baik dan mendapatkan cahaya terang dalam hidup ini. Amin. Malam ini kita akan meneruskan ekspor di Bukit Larangan. Sebenarnya tadi kita udah istirahat, tetapi Ayanda Jagat Lawang hadir membisikkan agar malam ini juga saya dan Sono berangkat ke ke Bukit Larangan ini. Seperti biasa teman-teman, sebelum melanjutkan perjalanan kita berdoa semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Doa selesai. Oh ya, berarti terakhir kita bertemu dengan Eyang Empu Supo. Eyang Empu Supo menceritakan tentang Arya Pangiri ya. Rupanya yang sosok yang kemarin kita menghadap-hadap kita cinta itu adalah sosok Pangeran Pangiri. Cuman saya belum paham betul apa yang Empu ceritakan, dan malam ini kita akan menemui yang mepet untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian siapa itu Arya Pangiri dan tujuannya apa. Teman, lanjutkan perjalanan. Ya, Mbak. Lanjut toh, yuk. Ya ada aura
yang hadir. Mana Mbah? Sebelah kiri coba. Subhanallah, ada Mbah? Hah? Oh iya ada Mbah. Ayo, bentar para kayu. Betul? Betul Mbah. Alhamdulillah, yang merepet ya. Ya. Subhanallah. Oh iya, penting banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang merepet. Alhamdulillah, syukur Rabu yang betul sudah bertemu dengan Eyang Empu Supo. Beliau juga sudah bercerita banyak, menyampaikan banyak juga. Tetapi ini saya belum paham dan belum jelas. Oh nggih. Eyang ini masuk warga saya. Nggih, anu niko sono kurang fit yang. Takutnya nanti nggak fokus. Biar yang merepet masuk saya saja. Sebentar ya yang tak siapkan kursi ya. Kursinya mana, Nok? Ini Mbah. Gimana? Masuk saya ngomong kamu lagi kurang fit ya sih. Oke. Saya tekan beli apa? Kursi. Mana kursinya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh ya. Kalian sudah bertemu dengan Empu Supo. Sudah ya. Kami sudah bertemu dengan Eyang Empu Supo. Eyang Empu Supo juga sudah menjawab sedikit kebingungan dari kami mengenai sesosok yang waktu itu kami lihat bersama dengan Senopati. Ternyata sosok itu bernama Arya Pangiri. Eyang Empu Supo juga sudah menjelaskan, tapi saya terutama dan mungkin Mbah Sino masih bingung tentang penjelasan dari Eyang Empu Supo. Mungkin kami mau meminta pencerahan dari Eyang Merepet. Kami mau tahu sedetail mungkin tentang Arya Pangiri dan tentang hal-hal yang sedang terjadi ini ya. Arya Pangiri. Dia sebenarnya anak yang baik. Arya Pangiri juga menantu dari Joko Tingkir atau Hati Wijaya di Pajang. Tetapi dahulu memang dia menaruh dendam
karena dia dikalahkan oleh Pangeran Benowo dan juga Sutawijaya. Nuwun sewu ya. Sutawijaya dan Pangeran Benowo, mereka itu siapa ya? Pangeran Benowo adalah putra dari Hatiwijaya, sedangkan Sutawijaya adalah anak angkatnya Hatiwijaya, berarti saudara dengan Pangeran Benowo. Sepeninggalnya Hatiwijaya, ada sedikit kesalahpahaman di situ. Karena seharusnya Pangeran Benowo yang naik tahta menggantikan ayahandanya. Tetapi ternyata Arya Pangirilah yang dinobatkan menggantikan Hatiwijaya dengan alasan Arya Pangiri adalah anak menantu Hatiwijaya, sedangkan istrinya Ratna Pambayun adalah anak pertama Hatiwijaya. Pada saat itu Pangeran Benowo masih terlalu muda, sehingga Arya Pangirilah yang diangkat dan dinobatkan menggantikan Hatiwijaya menjadi Raja Pajang. Arya Pangiri sebenarnya seorang adipati di wilayah Demak. Ayah Arya Pangiri juga wafat. Dalam peperangan, sehingga setelah Demak, pusat pemerintahannya dipindahkan ke Pajang, maka darah Arya Pangiri adalah darah Demak. Sehingga sewaktu menjadi raja di Pajang, Arya Pangiri sangat membanggakan Demak. Sehingga seluruh adipati prajurit di Demak dipindahkan ke Pajang dan diangkat menjadi pemimpin-pemimpin di kerajaan Pajang. Waktu berganti waktu, bulan berganti tahun, wilayah Pajang dikuasai oleh orang-orang Demak ataupun orang-orangnya Arya Pangiri. Sehingga ada kecemburuan bagi rakyat Pajang. Mereka kehilangan mata pencarian, kehilangan ladang, kehilangan hutan.
karena yang mengerjakan adalah orang-orang Demak ataupun orang-orang Arya Pangiri. Arya Pangiri juga berambisi untuk menundukkan Sutawijaya yang waktu itu Sutawijaya sudah memimpin rakyat di wilayah Mentau. Oh, berarti Alas Mentau itu sebenarnya dulunya hutan ya? Terus kemudian dibangun oleh Sutawijaya. Betul, cucuku. Alas Mentau itu adalah wilayah Pajang dan juga Demak. Sebelum Hatiwijaya mangkat, pernah berjanji kepada Sutawijaya bahwa suatu hari nanti Sutawijaya akan mendapatkan hadiah, yaitu Alas Mentau. Setelah Alas Mentau dihadiahkan kepada Sutawijaya, Sutawijaya membangun Alas Mentau itu, kemudian menjadi kadipaten. Untuk itulah Arya Pangiri ingin menumbangkan Sutawijaya agar Mentau kembali di tangannya. Hari demi hari, tahun berganti tahun, Pangeran Benowo begitu sedih mendengarkan keluhan-keluhan rakyatnya yang kehilangan mata pencarian dan kesulitan dalam ekonominya. Karena pilih asih dari Arya Pangiri, sehingga tidak mengerjakan rakyat tempatan. Semua dikerjakan oleh orang-orangnya sendiri. Dan sementara Arya Pangiri tinggal di sebuah wilayah yang kecil, bersedih suatu saat dalam tidurnya ayahnya Hatiwijaya datang membisikkan lewat mimpinya bahwa Pangeran Benowo harus segera menjadi Raja Pajang. Setelah mimpi itu, Pangeran Benowo menemui saudaranya Sutawijaya, bercerita dan menyampaikan keluhan-keluhan rakyat Pajang yang semakin terhimpit kemiskinan. Setelah menceritakan mimpinya kepada Sutawijaya, Sutawijaya pun merasa iba, kasihan
melihat Pangeran Benowo. Dialah putra mahkota kerajaan Pajang, tetapi harus hidup terpencil di wilayah pedalaman. Ditambah lagi keluhan-keluhan masyarakat rakyat Pajang. Kemudian datang ayahnya lewat mimpi untuk meneruskan dan mengembalikan kebangkitan Pajang. Pangeran Benowo mengajak Sutawijaya untuk bersatu, mengalahkan dan menumbangkan Arya Pangiri yang semakin lama tidak bijaksana, kurang adil, dan pilih kasih. Awalnya Sutawijaya menolak, karena semua ini adalah masalah keluarga. Pangeran Benowo berjanji, jika Arya Pangiri dilengserkan, maka nantinya yang menjadi Raja Pajang akan diberikan kepada Sutawijaya. Sutawijaya pun bergembira mendengarnya, lantas mengiyakan untuk bersatu menumbangkan Arya Pangiri. Dua kekuatan, Pangeran Benowo dan Sutawijaya, bisa mengalahkan kekuatan dari Arya Pangiri. Peperangan dan pertarungan sangat hebat. Empat 14 hari peperangan itu dan pertempuran antara Arya Pangiri dan Sutawijaya. Setelah Arya Pangiri dikalahkan, seharusnya dia dihukum mati. Tetapi istrinya, Ratna Pembayun, dan juga sebagai kakak kandung dari Pangeran Benowo, meminta dan merayu agar Arya Pangiri diampunkan. Setelah berbagai pertimbangan dan juga melihat semua adalah keluarga, dengan kebesaran hatinya, Pangeran Benowo dan Sutawijaya memaafkan dan mengampuni semua kesalahan Arya Pangiri, sehingga tidak dihukum mati, tetapi dikembalikan ke wilayah Demak. Mungkin dendam itu masih terpatri di hatinya. Tapi yang aneh, Empu Supo menyampaikan bahwa semua ini
karena ada pengaruh jahat dari dendam setan koper. Jin setan koper yang berada di keris Arya Penangsang sebenarnya sudah hilang bebarengan dengan gugurnya Arya Penangsang. Apakah Mpu Supo menceritakan tentang Arya Penangsang ataupun keris setan koper, cucuku? Iya, yang Empu Supo sempat menceritakan tentang keris setan kober dan Arya Penangsang. Jadi keris itu memang dibuat oleh Empu Supo yang ditujukan untuk Arya Penangsang. Namun karena yang Empu Supo membuat dengan hati yang kurang enak, jadi keris itu memiliki aura yang kurang baik atau negatif. Nah, sebenarnya yang kami belum tahu tentang Arya Penangsang itu, sebenarnya siapa Arya Penangsang? Apakah dia seorang raja atau prajurit atau siapa ya? Ya, awalnya Arya Penangsang adalah Adipati Jipang. Jipang adalah termasuk wilayah Demak. Tetapi Arya Penangsang memiliki dendam karena ayahnya tewas oleh kerajaan Demak. Maka Arya Penangsang juga membunuh ayahnya. Kemudian Arya Penangsang mengambil alih kerajaan Demak. Sebenarnya Arya Penangsang juga adalah cucu dari Raden Bata. Masih satu keluarga, masih satu keturunan. Kemudian Arya Penangsang juga tewas oleh Sutawijaya atas utusan dari Hadiwijaya sebelum gugur. Keris setan koper adalah keris pusaka andalan dari Arya Penangsang. Keris itu memang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Keris itu dibuat oleh Empu Supo. Atas permintaan dari Sunan Kudus. Awalnya Empu Supo tidak berkenan. Karena Empu Supo tahu kalau nanti keris itu akan diberikan kepada Arya Penangsang. Dan Arya Penangsang memiliki dendam kepada Sutawijaya karena di waktu membuat Empu Supo kurang berkenan, seperti terpaksa, sehingga dalam membuatnya
Dia selalu menggerutu dan tak sadarkan diri telah mengutuk bahwa pemilik keris ini jiwanya akan selalu panas, dadanya akan selalu tertanam dendam dan amarah. Dan itu terjadi. Arya Penangsang sangat pemarah. Dan dipengaruhi dengan dendam. Ingin menumbangkan Sutawijaya. Dan juga merebut kembali kerajaan Pajang. Dan akhirnya Arya Penangsang tewas dengan tidak sengaja oleh kerisnya sendiri, yaitu keris setan kober. Sebenarnya keris setan kober juga hilang bebarengan dengan gugurnya Arya Penangsang. Dan anehnya, hari ini Empu Supo bercerita kepadaku bahwa semua ini, apa yang terjadi di Bukit Larangan, itu karena pengaruh jahat dari jin yang ada di keris setan kober. Setan kober telah menaruh dendam atas kematian tuannya Arya Penangsang. Dan saat ini Arya Pangiri dan Arya Penangsang telah dirasuki oleh setan kober. Mereka berdualah yang mengumpulkan jawara, warok, dan juga pendekar untuk dijadikan prajurit untuk menyerang Sutawijaya. Yang tahu kelemahannya adalah Empu Supo. Tetapi Empu Supo juga bingung. Di hadapanku dia bercerita. Belum tahu atau belum mengerti bagaimana untuk menumpaskan jin setan kober. Karena saat ini jin setan kober itu sudah beranak pinak, sudah menjadi keluarga besar. Dan setan kober sudah bersumpah untuk membalas dendam atas kematiannya Arya Penangsang. Itu berarti setiap keturunan Hatiwijaya, Joko Tingkir, ataupun Sutawijaya akan mendapatkan ancaman dari setan kober. Dan ini berarti wilayah Jawa akan mendapatkan bara bahaya. Setan kober bukan hanya membunuh, tetapi dia akan mempengaruhi kejahatan-kejahatan
Hanya satu yang Eyang takutkan, cucuku. Apa yang Eyang takutkan? Eyang takut jika setan koper juga mempengaruhi keturunan kita yang masih hidup di zaman ini. Itu berarti kalian yang berada di wilayah Jawa ataupun ada garis keturunan akan mendapatkan pengaruh jahat dari setan koper. Terus kalau seperti itu, bagaimana caranya supaya keturunan-keturunan para leluhur yang masih hidup di zaman ini bisa terhindar dari setan kober ya? Atau mungkin ada amalan tertentu atau ada cara khusus untuk menjaga para keturunan dari leluhur supaya tidak terhasut oleh setan kober? Hanya satu cara, yaitu memberantas setan koper dan memutus dendam setan koper. Maka dimanapun setan koper berada, kita harus lenyapkan atau leburkan mereka dari muka bumi ini. Terus bagaimana cara mengalahkan setan kober itu ya? Malam ini juga para empu-empu kerajaan, para petinggi kerajaan Pajang dan wilayah Mentau akan mengadakan pertemuan bersama beberapa sunan yang hadir. Eyang juga akan mengikuti pertemuan itu. Sementara kalian tetap membawa batu badar bersih dari Kisangameja untuk melindungi kalian di wilayah Bukit Larangan ini. Siap ya. Tunggulah petunjuk dari kami. Insya Allah akan ada jalan. Amin. Eyang pamit, cucuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya. Aduh. Pilek ya, no? Ya Allah. Aduh. Aduh. Cerita sesuai banget apa yang mereka? Iya bah, udah jelas semua. Dari Arya Pangiri, terus tadi dijelaskan ada Pangeran Benowo, ada Sutawijaya, ada Hadiwijaya yang Joko Tingkir tuh ya. Semua sudah diceritakan, sudah ketemu alurnya ya. Sudah ada jalan keluar Iya. belum? Kalau jalan keluar sih belum. Jadi katanya malam ini para empu-empu kerajaan sama beberapa sunan yang hadir sama yang mereka juga mau mengadakan pertemuan. Nah, yang ditakutkan sama Eyang Mepet tentang setan kober itu. Nah, takutnya setan kober bisa menghasut terus membawa para keturunan-keturunan leluhur
yang masih hidup di zaman ini ke hal-hal yang kurang baik. Astagfirullah. Waduh. Udahlah, saya tak sambil istirahat saya nonton videonya dulu Ya. biar saya paham. Ya Pak, Termos masih ada. masih. Kita bikin kopi sambil melihat videonya biar saya paham. Ya Nanti kita lanjut perjalanan. Oke Pak. Terus, gejalak. Gejalak. Ya Pak. Assalamualaikum, yang gejalak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Yang gejalak hadir. Mau istirahat yang. Jangan istirahat terlebih dahulu. Aduh. Mereka setelah masuk ke Bukit Larangan, ada sesuatu yang harus dirimu intai dan lihat. Oh, di mana itu yang? Di wilayah Bukit Larangan kan luas banget. Ke tempat ruang makan, apa ke tempat latihan perang, atau gimana? Pergilah ke tempat penyimpanan pusaka. Ke tempat ruang pusaka. Ada apa di sana yang? Di sana ada sesuatu yang harus dirimu intai. Berhati-hatilah. Baik yang. Kami akan segera langsung menuju ke dalam dan memasuki ruang penyimpanan pusaka. Baguslah. Dirimu harus tepat. Tapi jangan gegabah. Mohon restunya yang. Tentu saja. Eyang pamit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang gejalak hadir. Ya, Kita disuruh langsung masuk ke dalam ruangan penyimpanan pusaka. Ada sesuatu yang harus kita intai dan dengarkan. sekarang Ya sekarang lah ya. Ngopinya mau ke situ. ya,